asyhadu an la ilaha illallah wa rasuluh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita masih mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita dengarkan kajian kita Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Agus Gunawan. Alhamdulillah telah bersama kita, semoga Allah berikan kemudahan beliau dalam mendatangkan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu mari kita dengarkan bersama dengan khusyuk, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengar dan kita mampu mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada senang bersilakan. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sedanglah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak sekali kita rasakan. Termasuk kesempatan pagi hari ini, nikmat melaksanakan ibadah, nikmat wudhu, nikmat bernapas, dan nikmat mendengar dengan jelas, nikmat melihat dan lain sebagainya. Jangan lupa satu sikap kita terhadap nikmat Allah, yaitu senantiasa bersyukur. Dan syukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, alias kalimat tahmidnya. Alhamdulillah itu termasuk cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan maunya kita, maka tetap kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin yang dirahmati Allah, kita beristighfar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu judul yang berjudul Kitabul Istighfar, bab tentang istighfar. Babul amri bil istighfari wa fadli. Bab yang pertama. Artinya bab perintah beristighfar dan fadilahnya. Apa itu istighfar? Wa talabul maghfirah. Istighfar itu meminta ampunan, maghfirah. Talabul maghfirah, memohon ampunan. Tentu ya, memohon ampunan dari dosa dan salah. Kepada siapa? Tentu kepada Allah. Wa ma min insanin illa huwa khata'un. Tidak ada seorang manusia pun kecuali dia suka berbuat salah. Bukan suka yang bahasanya. Tidak ada seorang manusia pun melainkan dia terjerumus, terpeleset begitu bahasa. Kalau suka berarti kan hobi. Bahasa kita menentukan. Tidak ada seorang manusia pun illa wa huwa kecuali dia pernah berbuat
salah. Namanya manusia itu begitu. Ya, hatta sesoleh apapun dia, sedalam apapun ilmu dia, namanya manusia itu tidak steril dari kesalahan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwab. Ya, setiap anak Adam itu khata, pasti dia suka terjerumus kepada perbuatan salah. Wa khairul khata'in at-tawwab, dan sebaik-baiknya orang yang terjerumus terpeleset kepada perbuatan salah atau dosa, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya, definisi tobat itu seperti itu, tolabul maghfirah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini Imam ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama di surat Muhammad ayat 19? Wastaghfir li dzambi walil mu'minina wal mu'minat, kata Allah. Wastaghfir, dan hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah tentunya, li dzambi, atas dosamu, walil mu'minina, dan juga dosa orang-orang mukmin, wal mu'minat, dan juga para mukminat. Ulang, wastaghfir, dan hendaklah engkau mohon ampun kepada Allah li dzambi, atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun pula lah bagi mukmin dan mukminat yang lainnya. Ada 3 kesimpulan dalam ayat ini. 1, perintah beristighfar. Ya hadirin, jangan sampai luput. Sering saya sampaikan, termasuk kita lagi begini, lagi ngaji begini, tidak berarti steril dari dosa dan salah. Ngaji, apalagi lagi di pasar, apalagi lagi di tempat umum, ya, apalagi di tempat di luar sana, ya, kita lagi ta'lim saja tidak otomatis steril dari dosa. Itu satu. Yang kedua, ya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, dan ini harus didahulukan. Susunan ayatnya di dzambi. Gitu. Yang ketiga kesimpulannya apa? Di samping kita mohon istighfar atau mohon ampun kepada Allah bagi dosa kita, juga mohonkan ampun kepada Allah, ya, atas dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Maknanya apa? Kita tidak boleh mikirin sendiri. Jika kita harus memikirkan orang lain, maknanya apa? Jangan kita selamat sendiri dari dosa, dari azab Allah. Juga kita berusaha menyelamatkan orang lain. Salah satunya dengan cara memohonkan ampun bagi saudara-saudara kita yang lain. Ya, apalagi keluarga kita, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Nah, kalau itu ada tuh ayatnya khusus, ya, surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara menjaga diri dari api neraka, jangan sampai nanti bawa dosa. Usahakan supaya dia bawa dosa, ya selagi masih hidup ini apa? Lakukan penghapusan dosa. Salah satu caranya beristighfar kepada Allah, yaitu mohon ampunannya. Nah, muncul doa dalam khutbah Jumat biasanya, atau doa
yang suka dibacakan. Di antaranya apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah itu. Wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam sholat jenazah pun ketika kita sholat jenazah tidak hanya ke jenazah saja, tapi juga kita harus peduli kepada orang lain. Kan ada 5 doa jenazah paling tidak Pak dalam sholat jenazah. Satu lagi dari 5 apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina ya wa syahidina wa ghaibina. Ya, jadi di samping mendoakan diri kita, mayat juga mendoakan orang lain. Tuh. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul harus menjaga ukhuwah dan kita harus betul-betul ya meyakini bahwa sungguhnya saudara-saudara kita yang se-Islam ini, yang se-tauhid ini, seagama ini adalah saudara kita yang wajib kita doakan. Ingat itu Bapak, jangan hanya beda-beda fikih lalu ya kamu juga syafaat, beda guru ngaji. Ini fenomenanya lagi bisa di sana. Ya, karena tidak semanhat, tidak seguru, tidak akal. Ketemu pun kadang tidak salaman, boro-boro segala macam ngobrol. Ini fenomena yang innalillahi kalau menurut saya. Jadi ada sekte baru. Setelah banyak sekte muncul lagi sekte baru. Ya seperti itu. Makanya kata Rasulullah dan hadis Nabi, umat Nasrani berpikir kok 73, Nabi Muhammad umatnya 72 tuh. Ya ini saudara kita. Ya kecuali kalau sudah beda akidah, mengaku Islam maupun imannya sudah beda. Ya mengaku beragama Islam maupun Islamnya sudah beda. Mengaku rukun Islam, mengaku beragama Islam tapi kitab sucinya bukan Al-Quran yang asli. Kayak Syiah misalnya kan beda kok kitab Qurannya. Kitab mereka itu campuran antara Al-Quran dan kata-kata imamnya Al-Qulaini. Ya mengaku agama Islam tapi dia arah kiblatnya bukan ke Mekah dan sebagainya. Itu baru perbedaan prinsip, perbedaan usul bukan furu'. Kalau selama itu furu' itu saudara kita doakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ya. Kembali kepada ayat surat Muhammad 19, "Wastaghfir li dzambi wa lil mu'minina wal mu'minat." Mintalah ampun atas dosa-dosamu dan juga atas dosa saudara yang lain yaitu mukminin dan mukminat. Nah, ketika sholat jenazah pun, ketika nguburin pun, tuh segitunya hadirin kita harus beri kepada saudara kita. Ya. Setelah itu mayat dikuburkan, Nabi SAW berdiri dan bersabda, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Betapa hadirin bahwa kita harus dijaga. Kira-kira kalau beda mazhab didoain enggak? Kayaknya kalau didoain kalau beda mazhab. Kacau kan? Bukan sekelompok sama kita, tidak seguru sama kita. Kayaknya didoain deh kayaknya. Kacau kalau sudah begini dalam beragama. Ya, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum, mintakan ampun bagi saudaramu ini. Was'alullaha tathbit, mintakan ketetapan dan keteguhan. Fa innahu yus'al, karena sebentar lagi dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberikan pertanyaan di alam barzakh-nya itu. Tuh mintakan ampun. Jelas ya hadirin, selama dia kitab sucinya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, rukun iman Islamnya sama, ya maka itu tetap saudara kita, walaupun di sana sini ada kekurangan yang menurut pandangan kita. Ayat yang kedua,
wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah penerima, ya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nisa 106. Ya, wastaghfirillah, mohon ampunan kau kepada Allah. Kenapa? Innallaha kana ghafurur rahima, karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya kalau kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya, asalkan taubatnya itu memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh para ulama, ya hasil daripada rumusan kajian daripada Quran dan hadis. Jadi kajian para ulama dari Quran dan hadis dirumuskanlah, disimpulkanlah bahwa sesungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah apabila memenuhi syarat yang di pertemuan-pertemuan lalu sering disampaikan. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat saja ya. Tidak semuanya. Di surat An-Nasr juga ada kan? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini Pak, ayat ini kalau kita telah juga Masya Allah ya. Ya, di mana ayat ini diawali dengan apa? Berita menggembirakan dari Allah, pernyataan yang menyenangkan dari Allah, yaitu kaum muslimin yang menjadi bertambah jumlahnya karena yang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk kami Eropa, katanya kabarnya begitu. Ya, kabar dari teman-teman meningkat besar orang yang masuk Islam di dunia Eropa, di Eropa Timur maupun Eropa Barat. Ya, mereka sudah jenuh dengan agama mereka, terutama Kristen. Ya, entah itu Katolik atau Protestan. Ya, banyak gereja yang nganggur kosong, termasuk Muhammadiyah beli bekas gereja di Spanyol. Harga berapa? 4 miliar berapa? Berapa? Dibeli Pak Muhammadiyah Spanyol. Sekarang sedang direnovasi dijadikan masjid dan juga tempat pendidikan dan dakwah. Ada di 24 negara Muhammadiyah di luar negeri. Bahkan di Malaysia sudah punya universitas Muhammadiyah University. Ya, terus mengembangkan dakwah lewat pendidikan. Ya. Tapi di balik kabar gembira dari Allah tadi itu apa? Tasbih. Ada perintah satu bertasbih, bihamdi rabbika, memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Ya, innahu kana tawwab. Nah, kenapa ada apa di balik berita kemenangan kok disebut tasbih, tahmid, dan istighfar? Terutama istighfarnya. Kalau tasbih ya tahmid ya namanya dapat kabar gembira, ya kan, alhamdulillah gitu. Nah, tentang istighfar apa kaitannya dengan kemenangan? Ya hadirin, bahwa tidak mustahil dalam proses untuk meraih kemenangan itu ada dosa dan kesalahan kita serta kekhilafan kita. Maka supaya lebih sterilnya lagi, lebih murninya lagi, maka dosa dan kesalahan dalam proses tersebut dikifarati, dibersihkan dengan cara istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan ini semakna dengan tuntunan Nabi
Kalau kita habis majelis saja, Pak, majelis taklim, habis rapat membicarakan masalah dakwah misalnya, urusan umat misalnya, ya, sampai Nabi memerintahkan agar ditutup dengan kafaratul majlis. Ini kayak kita bisa ngaji kayak gini. Sampai dianjurkan untuk ditutup dengan kafaratul majlis. Ya kan? Kenapa? Itu tadi nggak steril juga, steril daripada dosa dan kesalahan. Ya, bisa saja salah ngomong atau mungkin lupa dalam menyampaikan, kan bisa saja ada kekeliruan, ya, termasuk kitanya bagus nabinya, mungkin ada yang tidak pakai adab dan akhlak di majelis, gitu kan, dan segala macam. Nah, itu kan kesalahan, gitu. Ya, maka setelah selesai acara itu ditutupi atau dibersihkan dengan kafaratul majlis, di mana dalam ya butir-butir kafaratul majlis itu ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Lengkapnya bagaimana? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kafaratul majlis, Pak. Apalagi habis jalan-jalan, istighfarnya harus lebih kencang. Kita itu jalan-jalannya bukan ke tempat ibadah lagi. Misalnya jalan-jalan ke Bali atau ke Eropa, ya kan, ke Korea, ke Jepang, ke Cina misalnya. Kira-kira banyak dosanya enggak? Haji kalau ke Bali, banyak dosanya di sana orang yang kayak begitu tuh Allah. Walaupun kita menjaga diri, tetap aja namanya tempat begitu, Pak. Ya kan, itu pergi ke puncak, pergi keluar sini, banyak orang yang mau membara Allah, kelihatan sama kita dan lain sebagainya. Nah itu, Pak. Jadi habis kafaratul majlis saja, habis majlis saja ada kafaratnya, kafaratul majlis namanya. Nah maka itulah setelah Allah memberitakan tentang kabar kegembiraan, ya, kabar baik, yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu wa inna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, ada kalimat wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, betul-betul kita harus menjaga diri, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Salah satu caranya adalah beristighfar. Terakhir di surat Al-Imran ayat 135 yang familiar ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yuqirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan fahsya, ada fahsya, ada munkar. Ya, kalau fahsya itu perbuatan dosa merugikan dirinya dan orang lain. Kalau kemungkaran hanya merugikan dirinya tanpa merugikan orang lain, begitu kurang lebih perbedaan fahsya dan munkar. Fahisyah, ya, kayak berzina, dirinya rugi, orang lain rugi. Mencuri, merampok, merompak, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Mepet orang di jalanan, knalpot motor yang berisi, itu fahsya. Ya, sampai telinga orang tongan. Kadang suatu kesel di jalan kalau dengar orang kayak gitu, pusing telinganya. Ya. Awalamu anfusahum, atau ia mendolimi diri mereka sendiri, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri. Apa menganiaya dolim itu? Merusak, mencelakakan, merugikan diri. Banyak nih kalau diurai, Pak. Ya, bentuk-bentuk kezaliman, ya, diri kita kepada diri kita. Ya, maka lagi-lagi dikifarati dengan Rabbana zalamna anfusana, itu bicara dolim itu doanya. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Nabi loh yang doa. Nabi itu, apalagi kita, Nabi. Ya, doanya kayak gitu tuh. Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam. Nabi kita apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bahkan Nabi ngajurin agar materi dibaca dalam tasyahud di dalam sholat. Tuh, ya Nabi aja segitunya tuh Pak, sering beristighfar kepada Allah. Ya, konon lagi kita yang tidak langsung dibimbing sama Allah. Konon lagi kita kalau berbuat salah itu tidak langsung diingatkan dan ditegur sama Allah. Nabi dan Rasul masih mending berbuat dosa salah diingatin langsung sama Allah. Nah kalau kita siapa kalau bukan kita sendiri dengan cara kita rajin datang ke taklim lalu diukur dengan kajian-kajian tersebut. Yang gitu ya. Karena salah satu taklim itu mengukur diri kita udah benar atau belum, udah pas apa belum dengan Quran dan hadis itu. Ya kan? Kayak bab doa diukur bahwa sudah benar apa belum, bab ziarah masih menyimpang apa sudah nyunah di ziarah kita ini. Ya, sesuai syariat atau masalah syiriknya gitu. Acara akad nikah, acara PKH dan lain sebagainya termasuk sholat lima waktu, sholat sunnah, zikir, termasuk sholawat. Sudah sesuaikah sholawat saya dengan sholawat yang diajarkan Nabi kepada para sahabat atau masih pakai sholawat yang tidak jelas sumbernya? Sholawat. Ngaji itu Pak Ukur yang mengukur itu ngaji itu ya kan banyak nama sholawat itu Nadia, Badria, Mujia apalagi ya, adakah nama sholawat tersebut? Apakah itu diajarkan Rasul kepada para sahabat? Nah itu dikaji dalam hadis ketemu semua ya. Apakah dalam sholawat pakai sayyidina atau tidak? Kembali ke hadis yang asli ya, kepada ajaran Islam yang murni, yang holistik, yang asli. Tuh dolamu anfusahum, dolim kepada diri kita banyak. Ya tapi zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Wastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa illallah kecuali hanya Allah, betul. Ya, karena semua bersumber kepada Allah. Ya, baik dosa kepada Allah itu langsung maupun dosa kepada manusia atau makhluk Allah yang lain selain manusia. Ujung-ujungnya semua keputusan akhirnya ada pada Allah, karena Allah sebagai pemutus perkara. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus berbuat paksa dan zalim tadi, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang penting kita harus bersegera bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah apabila kita ya lupa khilaf sehingga terpeleset, terjerumus kepada perbuatan dosa dan salah. Itulah hadirin beberapa ayat, di antaranya dari sekian banyak yang sama-sama kita pahami kesimpulannya. Ternyata istighfar itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik istighfar untuk dosa-dosa kita maupun istighfar untuk orang lain, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk mukmin dan mukminat, bahkan untuk keluarga kita. Kecuali yang di luar Islam itulah yang tidak boleh dimintakan ampun, dilarang keras. Yang memohonkan ampun bagi non muslim. Sudah disampaikan waktu itu, masih ingat nggak? Kenapa Islam melarang? Kenapa Allah melarang memohonkan ampun bagi non muslim? Ya, karena non muslim tidak mengenal Allah.
Kalau sama-sama mengenal aku, beriman kepadaku, nah baru berlaku yang disebut dengan sesama mukmin, sesama muslim. Ya, apalagi kan Tuhan mereka bukan aku, kata Allah. Tuhan mereka adalah tadi sesuai dengan keyakinannya. Bahkan ada yang tak bertuhan sama sekali, alias ateis. Ngapain pula repot-repot? Ya, memohon ampun bagi mereka, tak usah, kata Allah. Ya, makanya dilarang hadir. Dah sesama muslim aja kita saling memohonkan ampun kepada Allah. Kedua ya, datang dari dalil. Tadi yang pertama apa? Definisi ya. Apa tadi? Istighfar itu thalabul maghfirah, permohonan ampun kepada Allah. Ya, atas dosa dan salah. Lalu kata Syekh, wa khata'u alladhi yasdiru min bani Adam. Ya, adapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu ada dua macam. Pertama, imma taksir fi wajibin. Dosanya itu adalah kurang, tidak sempurna atau mungkin belang-belang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia dalam urusan muamalah. Dosa taksir, kurang, apalagi sama sekali. Kalau sama sekali melakukan kewajiban, bukan mungkin ya namanya apa berarti kafir kan? Sholat waktu kagak, puasa kagak, haji tabungannya udah banyak gitu kan, ratus-ratus juta juga kagak. Ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ya kafir sebetulnya itu hadirin. Ya, walaupun disebut dengan kafir amali kalau dia seorang muslim yang beragama Islam. Jadi taksir diwajibin, ya, kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban. Nah, termasuk ini kita juga bisa ada nih Pak. Ya, kita menyadari kok, ya Allah, kewajiban hamba ini baik kepadamu maupun kepada sesambanya yang bolongnya. Ya paling yang penting itu apa? Kewajiban sholat 5 waktu, ya itu mah. Kewajiban puasa Ramadan, ya itu mah. 2 cuma. Kewajiban zakat, sedekah, haji juga kalau mampu. Ada juga yang mampu nggak ada niat dari haji lagi. Nah gitu. Banyak sebetulnya. Itu dalam jalur ibadah makhluk kewajibannya. Ya kan? Ada lagi kewajiban kepada Allah dalam jalur selain ibadah makhluk. Apalagi kewajiban kepada Allah dalam jalur muamalah. Wah Pak, kalau dideteksi itu dibentari sebanyak, makanya harus kencang lagi istighfarnya sama Allah. Ya Rabbana zalamna itu harus terus kencang. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Harus lebih sering lagi. Termasuk doa dari Nabi tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Nah ini lebih rinci lagi, dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan. Ya min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Banyak. Cuman ketika kita tidak merasa berbuat dosa, itu semata-mata karena kita jarang mengukur diri kita, jarang mengintrospeksi kita, sampai melanggar ajaran Allah aja merasa benar. Alhamdulillah. Kemarin saya baru ada cerita dari anak saya, dia berdebat dengan temannya, ngapain katanya sholat, ngapain pakai jilbab, berdebat-repot. Yang penting Islam itu hati lurus. Coba buat itu Pak, ngapain repot-repot? Islam itu gak serempet itu katanya. Yang penting hati kita lurus, semua apa yang kita kerjakan itu karena Allah. Soal benar ya. Soal benar. Ya, soal benar. Sama dengan orang yang sholat cuma iling doang. Wassalamualaikum seperti ini nggak sholat dia tidak iling kan? Tidak iling aja dia. Soal benar. Ya kan? Padahal di mana letak salahnya? Ukurannya apa? Mudah.
dengan contoh Rasul. Ya betul, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Apakah itu mengingat tanpa ada ucapan? Tidak, ternyata Nabi selalu sholat kok. Nah itu menyimpang berarti. Nah gitu, caranya gitu. Berarti salah. Ya, tadi lurus hati yang penting. Apakah betul? Salah. Apa dasar salahnya? Di Quran diperintahkan. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Bahkan sekarang lebih kencang lagi, udah lama sih ya, tapi karena udah lama lagi bahwa jilbab itu budaya dan seterusnya. Sampai kepadanya apa? Semua agama sama. Makanya kemarin ada tuh acara gereja diiringi dengan sholawatan pakai ibu jilbab. Coba. Dan lebih jauh aja Pak kelakuan umat Islam sekarang ini, ya Allah. Terutama di kelompok kanan itu yang gampang terinterpretasi. Kalau kelompok yang sudah mengusung Quran, sunnah, Al-Quran dan hadis, insya Allah. Kelompok sana itu, ya, yang Islam tradisional itu yang paham betul, ya, tidak terbiasa kajian Quran dan hadis, insya Allah hukumannya mau begitu. Tidak buka Quran, tidak buka hadis, gampang tersusuk. Bayangkan acara gereja diiringi sholawat. Ya, dalam rangka toleransi, itu kan tablisul haq bil batil, dan itu sudah masuk kepada ranah ritual alias ibadah. Maka ayat lakum dinukum waliyadin, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dia langgar semua itu, dia lupakan itu ayat. Inna sholati wa nusuki wa mamati, itu dilanggar sama ikrar dia itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budunya itu iya karena aku hanya kepadamu. Oh ya Allah, aku menghambakan diri tidak kepada yang lain. Itu dilanggar semua Pak. Itu gimana pertanggungjawabannya depan Allah kalau masih dalam bertobat? Ya, terus di orang sekarang paham seperti itu. Ulang, jadi penyebab dosanya tahu tadi taksir fi wajibin. Yang kedua au fi'lil muharram, atau yang kedua melanggar yang dilarang oleh Allah, salah satunya melakukan apa yang diharamkan. Ya, kurang dalam melaksanakan dan menunaikan kewajiban, dan yang kedua melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Ingat Pak Bu, yang diharamkan tidak hanya makanan. Ya, ketika bicara haram, spesifiknya ke makanan, tidak hanya itu. Babi misalnya pakai, tidak. Banyak pengharaman dari Allah atau yang Allah haramkan dalam urusan muamalah, dalam ucapan, pikiran, berpakaian, bermuamalah, ya, berjinayah, berjanahi, dan seterusnya. Ya, ada hukumnya tuh halal dan haram dalam Islam. Hukumnya ada. Ya. Nah, disinilah hadirin satu penting kita terus ngaji mempelajari agama. Yang terus ngaji saja Pak, yang sering ngaji, ya. Ingat nggak materi bulan yang lalu? Waktu pertama kajian saya, insya Allah lupa kan? Itu yang ngaji. Lupa kan? Apa ya? Ya, saya ingat masalah sholat sunnah kan? Apa tentang sholat sunnah waktu itu? Tuh, itu rajin ngaji, apalagi kagak ngaji sama sekali Pak. Bayangkan, rajin ngaji aja cepet lupa, lama sedikit tempel kadang-kadang. Tapi kalau kita rajin ngaji, begitu lupa diingetin lagi. Ya, begitu rajin ngaji, diingetin lagi, ini bagus nih Pak. Mungkin waktu dulu sudah dibahas, lama diingetin lagi, diupdate lagi, ya gitu, jadi seger lagi. Tuh. Ya, itu penting, wajib, kebutuhan pokok kita. Ya, apalagi umur kita sudah sekian puluh tahun, mau kemana lagi coba? Ya, mau kemana lagi? Karena waktu muda, waktu lagi jago-jagonya, jago berpikir, jago menghafal, ya, kuat melaksanakan perbuatan itu ini dengan tenaga yang maksimal.
itu sudah dihabiskan dengan urusan di luar sana, urusan dunia. Nah sekarang waktu yang susah ini kita fokus gunakan itu urusan perbaikan diri, kan gitu ya. Seperti tadi fal istighfar sababun lil maghfirah. Dan istighfar itu merupakan cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kan? Ya, ada dua nama untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu. Penghapusan dosa dari Allah satu, istighfar, kedua ampun. Waktu disampaikan ya. Maksudnya bedanya istighfar dan ampun. Wa'fu 'anna waghfir lana Allahumma innaka 'afuwwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ampun. Ada ampun, ada maghfiratun. Ingat bedanya? Kalau maghfiratun ya dosa kita diampuni oleh Allah, tapi catatannya masih ada, begitu yang saya baca. Itu maghfirah, ampunan. Diampuni dosanya clear, tapi catatan masih ada. Kalau ampun, catatan dan dosanya clear, dideret, dihapus sama Allah. Makanya minimal dapat maghfirah, syukur-syukur ampun. Maka itulah ketika i'tikaf kata Aisyah, doa yang sering dibaca Nabi adalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Tadi ini paling ideal. Catatannya di dalam hilang, dosanya pun clear, ampun itu namanya. Ya, di Al-Baqarah juga gitu kan. Setelah Rabbana la tu'akhidna dan seterusnya, yang terakhir apa? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu kan sesuai kalau kita itu Masya Allah ya. Kapan-kapan kita sadar diri. Ya struktur katanya. Kenapa Allah ini wa'fu 'anna, lalu waghfir lana yang kedua, lalu warhamna. Dan kalimat itu dilakukan setelah Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran wa la Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu Masya Allah tuh susunannya. Baru terakhir wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Jadi kalau hamba berbuat salah jangan diingatkan dengan kejadian, dengan tragedi. Ya Allah, udah maafin aja ya Allah. Karena hadirin ada banyak cara Allah untuk mengingatkan kita itu ya kan. Ada banyak cara atau ada beberapa cara Allah dalam menghapus dosa kita, termasuk ditimpakan musibah, ditimpakan sakit. Itu caranya. Duk terjadi. Ya hatta syaukah kata Nabi dalam hadis sekalipun ada terkena duri. Itu cara Allah menghapus dosa. Tapi di akhir ayat wa'fu 'anna, maafkan saja ya Allah. Jangan sampai dengan kejadian tragedi. Waghfir lana, ampuni ya Allah, warhamna saya kita. Anta maulana fansurna 'alal qawmi al-kafirin. Ya sekali susunannya di ayat tersebut. Ya, jadi ada maghfirah, ada afun. Jelasnya di sini babnya bab maghfirah, ampunan, istighfar. Nah, maghfirah, ampunan Allah itu didapatkan dengan cara istighfar, itu mohon ampun, merengek, meraih Allah, terus datang kepada Allah minta ampunannya. Jangan pernah bosan, jangan merasa capek, terus ya lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari terakhir satu hadis saja, ada beberapa hadis, ada 7 yang saya akses, yang saya kumpulkan di sini, ada yang saya lihat di sini. Satu aja deh. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apa sabda Nabi? Man qala, barang siapa yang membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dhunubuhu wa in kana ya qad farra min az-zahfi. Ya, man qala, barang siapa yang baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka diampunilah dosa-dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Dosa besar pada perang.
astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Terakhir yang disebut dengan sayyidul istighfar. Nah ini diupdate kembali ya, insyaallah sudah hafal. Yang belum usahakan minimal baca. Kalau belum hafal baca aja. Ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa dzambi faghfirli ya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta man qalaha minan nar muqinan biha. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar tadi di siang hari, pamata min yaumi, mati pada hari itu, qabla ayyamsi aw yamsi, sebelum sore, wa huwa min ahli jannah. Ini sayyidul istighfar ini baca pagi ini bersubuh, mati hari ini sebelum sore, dijamin masuk surga. Masya Allah. Min ahli jannah, termasuk keluarga penghuni surga. Sayang tuh kalau hafalin, yang hafal ya baca. Apa baca gini. Wa man qala min al-lail, dan barang siapa yang membaca di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakininya, mengimaninya. Pamata qabla yusbih, dan dia meninggal sebelum datang subuh fajar, wa huwa min ahli jannah, maka dia pun ya mati dan masuk termasuk kelompok ahli jannah. Rawahul Bukhari. Sayyidul istighfar. Istighfar biasa saja manfaatnya dahsyat, apalagi induknya. Ya, induknya istighfar, tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, maka kalau dikaji masya Allah ditelaah artinya luar biasa memang. Allahumma anta rabbi wa rabbu. Apanya rob? Pemelihara, penjaga, pengurus. Rob itu kan itu mana? Hamba bisa seperti ini, engkau yang ngurusin ya Allah. Anta rabbi, karena engkau rabbul alamin. Ya, dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Dulu terlahir sendiri, nggak punya apa sekarang. Anta rabbi. Ya, sakit pun langka, banyak sehatnya. Anta rabbi, itu semua kau yang menjaga ya Allah. Bahkan tak pernah kecelakaan, sekali kecelakaan kau masih jaga diselamatkan. Anta rabbi. Ya, engkau lah penjaga dan pemelihara. La ilaha illa anta. Nah ini tahlil. Ya, tahlil ini. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Tuh, dzikirnya itu yang utama. La ilaha illa anta. Anta rabbi. Engkau yang menciptakanku, wa ana 'abdu, dan hamba, aku adalah hamba-Mu. Jelas saja ya. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan hamba selalu melaksanakan janji hamba kepada Engkau semampu hamba. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, hamba selalu komitmen melaksanakan kewajiban dan jadi hamba kepadamu semampu hamba ya Allah. Tahajud, ya mampunya cuma surat-surat pendek, hanya itu yang hafal ya Allah. Tapi berusaha tahajud, gitu. Salat sunnah, berusaha. Ya, tidak menyekutukan, berusaha. Ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari buruknya perbuatan-perbuatanku. Hamba berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatanku yang buruk. Syarrul buruk, jahat. Namanya kita kan lagi-lagi tidak mustahil dari dosa kan perbuatan ini. Ya. Abu laka bi ni'matika alayya, hamba menyadari banyak nikmat-Mu yang Kau berikan kepada hamba, sampai hamba malu kan terlalu banyak, bersyukurnya kurang, nikmatnya terus Allah berikan. Abu laka bi ni'matika alayya, kadang hamba suka mengingkari nikmat-Mu ya Allah, melupakan nikmat-Mu. Abu laka bi ni'matika alayya, hamba menyadari itu ya Allah. Selama setahun ini hamba pernah
sehat terus. Itu nikmatnya Allah. Alhamdulillah binikmatika alayya. Wa ubu dzambi, dan hambaku menyadari banyak dosa ya Allah. Pagi udah semasa muda dulu, udah rumah tangga juga, sekarang juga udah tua ya Allah, susah banget memanage hati. Wa ubu dzambi, hamba menyadari banyak dosa ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah hamba ya Allah. Ampuni, faghfirli, ampuni, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang pernah mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Hadirin, itu saja dua hadis ya, dari setiap hadis yang ada dalam bab ini karena kita batasan waktu. Ya, mungkin insya Allah 1 bulan yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadisnya atau tema baru. Sebulan yang akan datang materi hari ini insya Allah lupa, ya ulang lagi aja ya. Kalau ulang-ulang depan bajunya dong lupa ya. Ulang-ulang yang penting ya segar bagi kita. Karena gini Pak, ilmu Islam yang kita amalkan itu adalah yang melengkapi benak kita. Yang ingat di benak kita ya kan, sudah paham lengkap. Kemanapun pergi kalau kan ingat tuh ini gitu. Kayak takbir dalam sholat udah melekat kan, kalau takbir begini, ruku segala terbayang semua, udah melekat. Ya, maka supaya melekat, lekatkan dengan cara terus diulang-ulang. Sebagaimana melekatnya apalagi kita, apalagi waktu kecil terus diulang-ulang sampai melekat lengket, udah nggak bisa hilang itu. Iya kan? Bacaan Fatihah, bacaan sholat, segala macam yang kita hafal dari kecil itu. Ya, maka supaya melekat, diulang dan diulang. Itulah salah satu fungsi takbir. Demikian, mohon maaf segala hal tak berkenan kebenaran dari Allah. Mari kita sama-sama menerimanya. Kesalahan dan saya pribadi sama kepada Allah dan mohon maaf kepada kita semua. Demikian, nunul qalam wa taqulun fastabiqul khairat subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.